hari ini dengan bersama membaca basmalah. Tak lengkap kiranya seandainya pimpinan sekolah kita, ibu kepala sekolah belum memberikan sambutannya. Oleh karena itu, kepada yang terhormat Ibu Ratu Ayu disilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang dengan semangat untuk mengikuti workshop di sesi yang kedua. Sesi yang pertama kemarin kita sudah belajar tentang editing video dari Bapak Raudoni. Untuk kesempatan hari ini kita nanti akan mendapatkan dari Bapak Andi Sindoro dari rumah produksi PT Bergan Cinema. Luar biasa nanti. Ada hal yang sangat luar biasa nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Semoga bisa melengkapi dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu ciptakan pada kegiatan workshop yang pertama kemarin. Tentunya kami terima kasih pada Bapak Andi Sindoro dan juga krunya, dan banyak Pak krunya, kedua, dan juga teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru dan karyawan. Semoga di hari yang kedua ini kegiatan dapat berjalan dengan baik, dan semoga nanti ilmu yang kita dapatkan akan bisa kita manfaatkan. Tentunya kalau kita sebagai pendidik bisa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Terus kalau di dunia pendidikan itu Pak. Jadi harapan dari sekolah adalah dari rapor pendidikan sekolah kita, di mana kualitas pembelajaran dari Bapak Ibu guru itu harus senantiasa ditingkatkan, terutama dalam hal keinovasian pembelajaran. Karena saat ini pun kelas 3 nanti akan menggunakan IKM, ya, kurikulum merdeka, sehingga semua Bapak Ibu guru harus siap dengan apapun prosedur pembelajaran yang harus dilaksanakan pada saat melakukan pembelajaran di kelas. Dan keinovasian itu tentunya didukung dengan salah satunya adalah pembuatan video yang beraneka ragam yang bisa disampaikan kepada anak didik kita, sehingga nanti anak didik kita akan merasa well-being, nyaman selama pembelajaran berlangsung. Jadi tidak monoton klasikal hanya diterangkan saja, tetapi Bapak Ibu guru bisa memberikan fasilitas yang bervariasi dari metode maupun media, termasuk karya yang luar biasa dari Bapak Ibu semua sangat didukung oleh anak-anak kita. Saya mohon kegiatan workshop selama 3 kali ini, karena hari yang pertama itu meloncat ya, sedangkan hari berikutnya itu besok, selama 3 kali ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan akan menjadi catatan amal baik bagi Bapak Ibu semuanya di akhirat kelak, seperti itu. Dan saya mohon maaf Pak Andi, seandainya hari ini tadi agak molor waktunya sehingga Bapak Andi hampir 45 menit menunggu ya Bapak Andi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga teman-teman semuanya, harapannya nanti selama diberikan arahan ilmu dari Bapak Andi, semoga untuk bisa didengarkan dengan baik, kemudian diuji coba, dan tentunya hasil karyanya segera disampaikan ke sekolah di link yang sudah saya siapkan. Dan nanti pada kegiatan besok, seandainya kalau memang sudah ada karya dari Bapak Ibu, akan kita tampilkan bersama sebagai percontohan hasil yang sudah dibuat oleh teman-teman kita. Semuanya. Demikian Pak Andi, dan terima kasih sekali lagi. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Dan cukupkan sekian. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratu Ayu atas sambutannya.
Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 filosofi belajar sebagai bekal kita sebelum nanti kita mendapatkan hal yang bermakna pada hari ini. Bahwa filosofi belajar itu yang pertama adalah mendelung, meling, menger. Mendelung itu apa? Mendelung itu mendengar lupa. Jadi kalau kita belajar hanya mendengar, atau ditakoni mau lihat lalen. Filosofi yang pertama, yang kedua adalah meling. Meling itu melihat jadi ingat. Nah, yang ketiga yang paling penting, mengerjakan menjadi mengerti. Nah, sehingga apa nanti yang mau disampaikan oleh beliau, filosofi belajar ini perlu kita pegang. Mendelung oleh lalen, meling hanya ingat. Kalau ingin mengerti harus mengerjakan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi di depan kita hadir narasumber orang-orang hebat yang akan memberikan. Saya pengen transisinya itu misalnya dissolve itu halus perpindahannya. Contoh ada dissolve adalah, nah ini ya Bu, dari video 1 ke video 2 pindahnya halus. Mas, aku pengen dissolve-nya biar panjang gimana? Boleh, durasi transisinya bisa dipanjangin. Nah, tuh jadi panjang banget. Sampai sini bisa diterima Ibu Bapak? Oke, lanjut ya. Yang transisi, oke kita ulang, Mas BI dan Mas ke sambungan. Nah, ada video 1 dan video 2. Oke, untuk menyambungkan video 1 dan video 2 biar sambungannya tuh halus, itu bagaimana? Caranya pertama diklik gambar plus di setiap potongan video. Coba Mas BI diklik. Begitu kita klik, kita akan langsung dilempar ke transisi box. Ini dia pilihannya. Mas, ada pilihan lain nggak sih? Ada 2, ada normal, ada matte. Matte itu sebelahnya. Kalau matte itu gambarnya nanti bisa beragam Bu. Nanti Ibu bisa explore. Mas, kalau bikin gambar hilang gimana? Pakai transisi aja. Jadi tahu-tahu hilang, tahu-tahu ada, bisa gampang banget. Oke, kita pakai normal aja. Kemudian kita pilih yang dissolve, larutkan. Larutkan 1. Kalau yang mau yang lebih hebat lagi, pakainya larutan penyegar. Saya nggak iklan, Ibu yang bisa. Sebut merek. Pakainya larutkan 1. Nah, penumpukannya, kalau misalnya Mas penumpukannya biar agak lama gimana? Durasi. Ya, kecepatan durasinya. Durasinya dipanjangin. Kalau cerita durasi yang panjang yang suka biasanya ibu-ibu, Pak. Misalnya. Ya, maksudnya biar gambarnya halus kan durasinya panjang ya Bu. Nih, tinggal durasinya aja. Terus kalau udah gimana? Kalau udah klik tombol cek sebelah setan ya, cek sebelah kanan bawah. Oke, coba Mas BI. Nah, ini langsung auto review efek video atau transisi apapun yang kita drop. Kita tidak harus menunggu untuk render, tapi begitu klik langsung bisa kita lihat hasilnya. Jadi kalau nggak suka bisa langsung ganti gitu loh Pak. Oke, lanjutkan Mas BI. Play, ini ya Bu, penyambungan video 1 dan video 2. Kita lihat video 2-nya sampai mana. Kalau yang kepanjangan kita potong. Ini video 2-nya. Terus oke Kak, jangan sampai temboknya kelihatan. Geser lagi. Nah, udah segini. Ini akan kita buang ujung belakangnya. Potong Mas. Oke, kemudian dalam. Oh bisa Bu, coba Mas BI, ini di delete maju. Nah, ini ya Bu, gini ya. Ini saya pengen tidak, biar gambar saya nggak kelihatan. Berarti pas Mas BI pen, gambar saya dilewati. Coba Mas BI. Nah, ini kan gambar saya nggak kelihatan. Oke, kita potong di sini Mas. Nah, kemudian diklik yang sebelah kanan. Nah, udah diklik, tinggal delete Bu, sama aja.
Jadi kita mau buang di tengah, di samping, kanan atau kiri, itu caranya sama. Potong dulu, yang mau kita delete di klik kanan. Sampai sini oke, Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan untuk bab berikutnya. Semoga 2 SKS selesai ya. Langsung muncul nilai. Oke, ini udah selesai. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan transisi lagi, caranya sama. Di video 1 dan video 2 ada tanda plus, kita klik, kemudian kita bisa memilih. Mas, aku pengen coba yang matte misalnya. Matte itu kayak apa sih? Oke, kita lihat ya Bu, kita pakai matte. Boleh yang ekstrim, yang sebelah sana Mas, digeser. Pakai kopi Pak. Kita anak temen Pak kopi. Sumpah Pak. Nggak masuk sini. Kopi Pak. Nanti buka Pak. Enggak, ini saya lagi, misalnya ini ibu kepala sekolah lagi ngasih pembinaan, ya kan? Lagi ngasih pembinaan, terus saya ngambil gambar karena ibu kepala sekolah sudah pakai clip on, saya bisa ngobrol sama Pak Warsoyo. Pak, kantin buka. Anak kopi orang kana Pak. Ngopi tak enak Pak. Ini contoh. Kalau terus clip on ini enaknya Bapak Ibu udah nggak perlu lagi beli baterai, nggak perlu lagi pakai kabel dicas. Tapi ngecasnya kalau tempatnya mana? Ini kan otomatis ngecas Pak. Akhirnya kayak sales ya. Iya. Enggak ada, nanti saya sales beneran. Oke. Kalau ini langsung ngecas Bu, jadi kayak terus kalau misalnya handphone Ibu habis, ini bisa ngecas dari sini. Santai lagi. Tuh, jadi dia langsung ngecas. Silakan boleh beli di Alfamart loh. Kayak warung tenanan. Kalau di counter adanya yang pakai kabel. Oh, di Shopee banyak Bu, murah. 75.000 ada yang satu doang, satu pakai, satu set. Jadi ini click on namanya. Ini sama ininya itu ada yang 75.000. Gitu. Cuma kan yang ini 400. Ya. Suaranya lebih enak Bu. Jadi untuk bapak-bapak suaranya bassnya lebih keluar. Jadi kalau buat telepon-teleponan juga kelihatannya suaranya ganteng banget. Papa saya dulu kan begitu Bu. Jadi suaranya beruntung sekali. Sabar Pak. Ya, kata Pak Wartoyo, wih biasa karaoke-nya. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau Ibu Bapak mau bikin media pembelajaran, Bapak Ibu bisa menggunakan click on. Kalau yang mau coba boleh gini Bu. Monggo. Fokusnya yang lebih jelas dari Bu Munawaroh, sementara gambar yang di depannya itu menjadi gambar yang ngeblur. Ditekan yang lama nanti muncul gambar jempol. Terus pergerakannya Ibu ketika ngambil gambar usahakan gambarnya tidak bolak-balik gitu. Biasanya nih yang sering sama ibu-ibu sama bapak-bapak nih, misalnya ngambil gambar rapat begini Bu. Bapak? Ya. Jadi misalnya ngambil gambar rapat begini yang sering sama ibu-ibu dan sama bapak-bapak itu gini. Ambil gambar ya, ibu-ibu nih. Dari sini jalan ke sini sampai sini balik lagi. Ini yang tidak boleh. Jadi gimana dong caranya? Ambil satu kali selesai, kemudian ambil satu, nggak usah bergerak, ambil ke sini satu, ambil ke sini satu, habis itu ambil narasumbernya. Narasumbernya boleh movement, bentuknya video semua.
Jadi jangan sampai kita ngambil gambar bolak-balik, habis dari sini header akhirnya balik lagi. Sering kamu gitu? Nah, jangan. Habis dari sini, kalau males ngedit gimana? Habis dari sini rekam ya, kemudian di pause. Di pause udah, saya ngambil gambar Pak Warsoyo. Tapi tidak bergerak. Jadi pergerakan itu, momen itu jangan dilakukan terus-menerus. Satu Pak Warsoyo. Habis itu sebelah sini satu baris. Habis itu sebelah sini satu baris. Pause, habis itu play. Mesti gambarnya sudah langsung kan udah nyambung. Gitu? Nah, jadi nanti pada saat kita mau ngedit menjadi lebih mudah. Tidak berat. Nggak susah harus nempel satu-satu tapi sudah ada satu kasus. Kata Ibu. Ya, nanti habis ini kita praktek. Nah, kemudian saya masuk lagi bagaimana caranya menggunakan clip on tambahan. Ketika kita mau menggunakan clip on, misalnya Ibu mau, ini yang lagi musim bikin media pembelajaran gitu. Nah, bikin media pembelajaran di beberapa sekolah ketika saya lihat gambarnya udah bagus tapi suaranya enggak ada atau suaranya kecil sekali. Nah, kenapa? Karena tidak menggunakan clip on. Gitu. Karena di sini PNS semua saya yakin bisa bikin uang murah. Gitu kan? Dalam Pak Warsoyo punya banyak. Pak Warsoyo biasanya orang baik hati kok. Udah nggak usah, udah tenang aja coba saya berikan satu-satu. Dia berarti teknisnya lama. Oh iya pemasan ya. Jadi gini Bapak Ibu, yang satu ini adalah receivernya ini gunanya untuk merekam suara Bapak Ibu dan memasukkan di dalam handphone. Ini dimasukkan ke colokan charger ya Bu ya. Ini sudah otomatis dari. Jadi sudah tidak perlu pakai masuk ke, nggak perlu lagi masuk ke golongan ini langsung di dia sudah otomatis. Nah, setelah masuk ke sini yang perlu disesuaikan adalah kalau untuk handphone yang baru dia otomatis langsung mic-nya masuk ke dalam. Tapi untuk handphone dari yang lama kita masuk ke pengaturan sound, kemudian kita lihat recording, terus mic-nya ambil yang eksternal gitu. Karena ini eksternal untuk handphone yang lama saya nggak bisa nyobain karena di sini udah otomatis masuk. Jadi pilihannya mic eksternal. Nah, nanti setelah masuk ke sini, ini begitu kita masuk ke kamera, Bapak Ibu, kita ngambil gambar. Misalnya ini mic-nya dipegang sama Ibu Munawar di sini. Saya ngambil gambar Pak Warsoyo sambil ngomong, Pak ganteng teman Pak. Itu suara saya nggak masuk Pak. Yang masuk nanti suaranya Bu, karena mic-nya ada di. Ini salah satu strategi untuk kameramen yang hobi, yang serius. Target kita adalah Bapak Ibu harus sampai bisa. Mungkin beda ya Bu pelatihan dengan dari yang lain ya. Kalau kita diundang pelatihan, targetnya peserta kudu bisa Bu. Kalau enggak kita yang merasa gagal. Makanya setiap kali pelatihan kita pasti turunnya tim, bukan narasumber. Kalau narasumber saya doang ngomong bla bla bla, saya nggak urusan Bapak Ibu bisa apa enggak gitu toh. Nah kalau ini, kalau dengan Bengkel Sinema kita setiap kali hadir wajib peserta itu memahami minimal, syukur-syukur bisa. Jadi nanti ini teman-teman tim kita akan turun ke Bapak Ibu semua. Kalau yang ada yang perlu ditanyakan, mereka siap membantu. Dan Bengkel Sinema Indonesia kita sudah bekerja sama dengan 4 stasiun TV. Salah satunya adalah Bakis TV yang berada di Pekalongan. Kita sebagai penyedia program TV Pak. Jadi rumah produksi kita yang memproduksi
reality show, kemudian talk show, syutingnya di Tegal. Setelah itu, setelah jadi, kemudian baru kita kirim ke TV dan di sana tayang. Kalau sudah tayang, berarti gajian, kan ngeten Pak. Gitu. Kalau Pak Warsoyo kan duduk aja digaji tuh, bedanya gitu Pak. Kalau kita kalau nggak keringetan nggak makan Bu, jadi harus keringetan dulu. Nah, kan gajinya 2 kali lagi, Masya Allah. Ya Allah, nikmat sekali. Gaji 2 kali, 1 untuk istri pertama, 1 untuk anak maksudnya Bu, 1 untuk kecil. Apa loh Pak? Oh, bercanda ya Pak ya, biar kelihatan muda. Mawar saya itu suka bercanda jadi awet muda. Ketemunya nanti Mas. Kenapa Pak? Ketemunya di mana? Nanti saya cerita di belakang layar aja. Itu bahaya. Enggak Pak, dulu kita sama-sama dosen ya Pak ya. Kita ketemu waktu ngajar, terus apa namanya, ya biasa Pak. Karena beliau kan juga dosen, saya mahasiswanya. Mata kuliah apa Pak? Di rumah. Oke Bapak Ibu, sesuai informasi yang saya terima bahwa kemarin sudah mendapatkan materi dari dari Harvard J. Itu materi yang sudah didapatkan adalah editing by CapCut. Mungkin Bapak Ibu akan protes ketika kita menyampaikan bahwa materi yang akan kita berikan adalah software lain. Kenapa? Karena begini Bu, mohon maaf. Kalau di dunia broadcast, di broadcasting dan televisi, VN itu nggak boleh dipakai. Kenapa? Karena ketika kita upload di sosial media, itu akan muncul, ya ada tulisannya, ada watermarknya, dibuat dengan menggunakan CapCut. Kan kalau untuk rumah produksi, untuk profesional nggak boleh Bu. Jadi kita akan menawarkan satu software yang itu lebih ringan daripada CapCut, tapi lebih powerful, yaitu VN, Video Now. Gitu. Nah, VN ini lebih ringan, bahkan dengan handphone berkapasitas memori yang hanya 2 GB saja bisa. Tidak harus gede. Kemudian ada beberapa keuntungannya. Keuntungan yang pertama nih Bu, kalau misalnya Ibu atau Bapak syuting dengan handphone, kemudian temennya syutingnya pakai kamera DSLR, ya, keuntungannya itu gambar kita meskipun dari handphone bisa ngejar kamera DSLR. Kenapa begitu? Karena di VN itu kita bisa naikin frame rate-nya. Kalau kamera DSLR itu standar frame rate-nya itu 30 fps frame per second. Kemudian bisa juga kalau kameranya bagus itu bisa di 60 fps frame per second. Nah, kalau ini misalnya handphonenya Bapak Ibu hanya mampu di 24 atau 25 frame per second, nanti begitu pakai VN, editnya tinggal kita setel aja Bu, naikin ke 30 menjadi kamera DSLR, naikin ke 60 menjadi kamera recorder yang gede. Oke Bapak Ibu, kita mulai dari setting kamera dulu G. Yuk dibuka ke kameranya, kemudian masuk ke settingan. Settingan ada titik 3 ya, di sebelah kanan atas ya Bu. Kemudian pilihan yang pertama adalah frame size-nya, yaitu 16 banding 9. Kalau 9 banding 16 nanti berdiri portrait. Kalau 16 banding 9 itu ya landscape. Oke,
lebar foto. Saya bayangkan. Monggo Bapak Ibu yang masih bingung, ini ada tim yang turun, nanti silakan ditanyakan. Pengaturan Pak. Tidak ada Bu. Masuk ke kamera dulu Bu. Masuk ke kamera sampun. Kemudian oh ya masing-masing handphone beda ya. Ada yang bulat, ada yang itu ya. Beda-beda apa sih ya Pak? Ada Ibu. Oh, yang agak. Nanti ada yang ke situ. Ini resolusinya 1080 pixel untuk 9:16 Bu. per frame ya. Ya, itu nggak apa-apa Bu. Berarti nanti posisi ngambil gambarnya ikutin aja. Oke. Sampun Ibu. Belum. Mas itu belakang ibu-ibu kita dibantu. Bagusnya naik sekarang ya. Ring 9 ini. Oke. Yang kedua, kita akan mengatur frame rate-nya. Frame rate-nya itu di masing-masing handphone beda. Ada yang 25 fps, ada yang 30 fps. Untuk handphone yang mahal biasanya ada 60 fps. Seharusnya di mana? Pengaturannya masih di sebelah kanan atas Bu. Ada 25 fps. Biasanya kalau untuk yang tipe Oppo itu bergabung dengan pengaturan bingkainya. Jadi 1080 itu ada 720, ada 1080, ada 640, ada 340. Videonya ambilnya yang 1080, masuk ke kamera ya Bu. Nih, biasanya kalau ini kayak gini Bu. 80 sama 720. Ada pilihan 1080 sama 720. Nah, kita ambilnya yang 1080. Pilihan 720. Mulai dari 60, 720 hingga 1080. Nah, di sini juga langsung tertera FPS-nya Bu. FPS itu adalah frame per second. Artinya handphone Ibu ini memotret 1 detik itu 30 gambar. 30 fps, artinya 30 frame per second. Jadi 1 detik Ibu ngambil video itu sama saja memotret 30 gambar. Itu FPS. Kenapa seperti itu? Karena proses video itu, proses merekam video itu sama dengan proses foto. Jadi terdiri dari gambar-gambar yang